Kan udah rekaman dulu ya, nanti cek kembali kan, apakah gap-nya sudah clear. Gap dalam identifikasi masalah. Gap itu termaktub dalam identifikasi masalah kan. Tapi harus didukung oleh fakta data di latar belakang. Gap apa umumnya kemarin? Kita bicara ada fenomena gap terkait dengan variabel, temuan-temuan data terkait dengan semua variabel. Gap teori terkait dengan adanya teori yang dilawan. Ya, adanya teori yang dilawan secara data, ya. Tidak ada fenomena ya. Itu gap teori dan gap riset. Nanti akan dicek kembali kan. Nanti kita akan pertanyakan di ujian. Yang kedua, saya juga kilas balik terkait dengan grand teori. Ya, sah-sah saja sih kita menggunakan beberapa grand teori. Karena grand teori itu adalah untuk membingkai, membangun ya suatu model penelitian yang intinya adalah berada di variabel apa? Kalau bicara grand teori untuk membingkainya, variabel Y atau moderasi, tapi lebih banyak kita di Y kan. Itu PR-nya ya. Ya tidak perlu dibuat tulisan grand teori gitu ya. Maksudnya teorinya apa? Orang tahu itu adalah grand-nya. Grand itu nanti kayak motor juga nanti kan, motor grand kan, Astrea kan. Oke, next. Ini menarik sebenarnya kan, bicara tentang hipotesis. Hipotesis Anda apa? Salah satunya. Salah satu aja, baca yang nomor 1 ya. Baca ini, Saya Pak. minta salah satu aja. Iya, nggak usah salah 2 ini, salah satu aja. Apa? Yang pertama. Saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apa gitu? Coba lihat dari halaman 340 ya. Halaman 37 atau 40 itu kan? 40 kayaknya. Atau di halaman 81, saya lupa nih. Saya belum sempat mindahin ke laptop ini. Tadi lagi di lapangan buru-buru tadi OTW kan, baru nyampe, baru saya buka ini ya. Ini sudah dipersilakan sama Pak Ketua kan. Iya. Oke. Nggak begitu saya lihat kan. Bentar di halaman 81 kayaknya. Bentar. Silakan lihat yang hipotesisnya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Selama berapakah hipotesis? Ayo cepat. Iya, Saya Pak. nggak tahu halaman hipotesis di tesisnya. Pegang kan tesisnya kan? Iya, Pak. Ah iya. Lihat. Kayaknya salah file ini, Pak. Tunggu, Pak. Beda yang kamu baca gitu kan. Bukan saya nyalain. Saya ngatakan beda ya. Ya, 81. Halaman 66. Tapi kalau file-filenya 81 kan. Iya. Nah, hipotesis. Saham syariah berpengaruh positif dan signifikan. Ada juga yang negatif dan signifikan. Salah? Tentu tidak. Dengar nggak suara saya ya? Iya, dengar, Pak. Dengar, Pak. Apakah salah? Tentu tidak. Gitu ya. Saya jawab sendiri kan. Cuma ada konsekuensi. Konsekuensi dalam melakukan olah data settingnya. Saya nggak tahu apakah di SPSS, kamu pakai SPSS ya? Iya, Pak. Apakah ada istilah setting untuk one tail, satu ekor, atau two tail? Satu arah gitu kan. Kalau secara umum itu ada, pada saat kita bicara berpengaruh positif, maka settingan di aplikasi itu adalah one tail, satu ekor. Artinya apa? Kalau hasil uji T-nya menyatakan dia negatif, maka dia signifikan tapi negatif. Oke? Kalau dia signifikan tapi negatif, maka hipotesisnya tertolak. Artinya dia berpengaruh tidak signifikan. Walaupun tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Karena konsekuensinya apa? Kamu menghipotesiskan ada satu arah. Harus jawabannya positif dan signifikan, baru dia diterima. Baru kita katakan dia berpengaruh signifikan dan positif. Tapi kalau hasilnya negatif, maka dia dikatakan ya berpengaruhnya tidak signifikan. Karena dia pasti kalau di one tile itu dia lebih spesifik. Kalau dia negatif, ini positif, enggak.
Nah, ini harus disinkronkan dengan maksud kamu gimana, gitu. Kalau nggak mau positif negatif, seperti yang kamu bilang tadi, berpengaruh signifikan aja. Saham syariah berpengaruh signifikan, mau positif mau negatif itu kita abaikan untuk menjawab, menyimpulkan hipotesisnya, gitu kan. Nah, kamu pakai yang mana ini untuk apa namanya kan? Untuk menginterpretasikan hasil uji T-nya. Pakai apa? Pakai tutel, Pak. Dua arah, Pak. Tutel. Tutel kamu harus hilangin positif, negatif, dan positif. Jadi dia berpengaruh signifikan aja. Oh, Tapi dalam pembahasan baru boleh kita menjelaskan dia negatif atau positif. Kalau hipotesis itu dia kalau nggak positif, berarti one tail. Kalau dia positif itu harus one tail atau negatif. Nah, kalau hasilnya bukan positif atau negatif, maka dia tertolak. Berarti dia harus one tail. Kalau two tail ya oke kan. Nanti dihilangin yang positifnya atau negatif tadi kan. Berpengaruh signifikan aja. Oke, bisa dipahami ya? bisa, Pak. Tapi setahu saya, Pak, maaf ya, Pak ya. Iya, Tapi kalau boleh. setahu saya, kalau tutel itu tuh memang kita tuh sudah maksudnya menentukan hipotesis itu sesuai dengan Negatif eh, positif. enggak, Pak. Maksudnya sesuai dengan apa yang penulis pengen, Pak. Misalnya kalau menurut penulis itu logikanya tidak signifikan, Positif. Nah, kalau nanti otomatis ya oke. Positif kan logikanya positif kan. iya langsung aja. Kalau bicara disebutkan positif negatif itu one tail. Silakan dicari teorinya kan. Tapi kalau kita masih sifatnya umum, mau positif mau negatif ya terserah, itu adalah two tail. Gitu. Jadi nanti disesuaikan aja, cari aja teorinya kan dalam settingannya. Karena akan mempengaruhi tingkat signifikan nanti pada saat kita menjadikan two tail dan one tail. Oke. Tapi kalau saya keliru boleh nanti silakan Oh iya, Pak. disesuaikan. Oke, tadi ini bicaranya sebenarnya di ya, di gimana proposal. Iya. Ya walaupun sesungguhnya apa tadi memengaruhi hipotesis itu akan memengaruhi. Jadi kalau hipotesisnya bikin one tail, kamu ngolahnya two tail, artinya ya tidak konsisten. Oke ya, terserah. Ini data kamu, data panel atau data apa nih? Time series. Time series, Pak. Berapa tahun? 10 tahun, Pak. 10 tahun? Berapa pakai triwulan atau tahunan aja datanya? Triwulan, Pak. Seriesnya. Jadi 40, Pak. Jadi 40. Berarti dia triwulan ya. Oke ya. Ya hasilnya nggak saya komentari sih. Artinya apa? Kamu kan menekankan prosesnya moderasi kan. Jadi uji T-nya signifikan, tidak signifikan. Berapa yang tidak signifikan T-nya nih? 2 ya. Yang tidak signifikan itu ada Saham syariah dengan reksadana. Kalau moderatingnya memoderasi nggak dia keduanya? memoderasi, Pak. Memoderasi. Iya. Memperkuat apa memperlemah dia moderasinya? Ada yang memperkuat, ada yang memperlemah. Yang memperkuat itu hipotesis 5, hipotesis 6, hipotesis 7 yang memperlemah. Yang memperkuat yang mana itu? Apa yang hipotesis 5 itu? Tunggu. Yang memperkuat itu memperlemah. Oh, hipotesis 5 memperlemah, Pak. Hipotesis 5 berarti pembahasannya nomor Moderasi inflasi terhadap hubungan saham dengan pertumbuhan ekonomi. berapa itu? Nomor 5 juga ya Ya. pembahasannya. Nah, efek moderasi inflasi terhadap hubungan antara saham syariah dengan pertumbuhan. Iya, Ini Pak. memperkuat memperlemah. Memperlemah, Pak, dia, Pak. Hmm? Memperlemah, Pak. Memperlemah artinya apa itu? Artinya, artinya
inflasi yang tinggi oke, tunggu Pak. Inflasi Oke, yang boleh, mengurangi santai-santai. daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi dan menggerus nilai uang sehingga berdampak negatif pada investasi saham syariah. Nah, kalau kita tengok dari teori ekonomi Islam, disebutkan di situ inflasi juga dapat mengalihkan dana, Pak, dari investasi produktif ke investasi non produktif. Di mana kalau inflasi tinggi, orang atau investor cenderung menghindari resiko dari usaha produktif, seperti investasi ke pembiayaan infrastruktur, membangun pabrik atau memperluas usaha. Namun ketika bahan baku naik dan daya beli turun dan laba pun tertekan, yang diakibatkan oleh inflasi itu tadi, akhirnya investor memindahkan uangnya ke aset yang dianggap aman, seperti emas walaupun tidak produktif. Akibatnya, dana yang seharusnya tidak bisa mendorong akibatnya dana yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi malah parkir di aset yang tidak menghasilkan output real. Begitu, Pak. Oke, jadi kalau saham syariah terhadap pertumbuhan, apa hasilnya? Saham syariah terhadap Pertumbuhan, direct efeknya. Dengan direct saham syariah itu mempengaruhi tidak pertumbuhan ekonomi? mempengaruhi. Mempengaruhi positif atau negatif? Meningkat pengaruhnya apa menurunkan dengan peningkatan saham syariah jumlahnya, pertumbuhan ekonominya bagus apa memburuk? Bagus, Pak. Bagus, oke, bagus kan. Terus dengan munculnya inflasi gimana? Munculnya Apakah inflasi dia tetap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperlemah? Gitu cara membacanya kan, analisis moderasi itu. Dengan hadirnya inflasi, hubungan saham syariah tadi seperti apa? Secara langsung dia berefek ya, iya, bagus ya, iya, Pak. meningkatkan. Nah, dengan munculnya inflasi gimana dia efeknya? Kalau kalau hubungan saham syariah dan pertumbuhan ekonomi itu eh, Katanya bagus. Kalau saham syariah bagus. meningkat, positif ya, signifikan. Nah, setelah dia indirectnya dengan moderasi inflasi, itu apa efeknya? Dari situ kita lihat. Apakah dia tetap memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan adanya inflasi, atau dia malahan menurunkan pertumbuhan ekonomi gitu kan? Iya. Melemahkan. Setelah adanya inflasi, hubungan saham syariah dan pertumbuhan ekonomi itu memperlemah, Pak. Berarti dengan adanya inflasi, pertumbuhan ekonominya berkurang gitu kan? Iya, Oke, Pak. itu yang memperlemah. Yang memperkuat tadi yang mana tadi yang memperkuat? Yang hasil penelitian kamu yang moderasinya bisa memperkuat hubungan X terhadap apa tadi? Pertumbuhan. X-nya mana? Ada nggak yang memperkuat? Oh, ada, Pak. Yang mana yang memperkuat? Reksadana, Pak, yang memperkuat yang sudah ada inflasinya toh. Karena logika di berapa? Yang ke Hipotesis 7, Pak. 7 terakhir ya. Ya, Nah Pak. ini memperkuat deh ya. Iya, Pak, Nah memperkuat. logikanya gimana? Ah, Secara direct, reksadana gimana secara direct, secara langsung ya? Reksadana itu mempengaruhi pertumbuhan enggak? tunggu, Pak. Jangan senyum-senyum kan. Nah, kita kan memantapkan pembahasannya. Kalau hasilnya terserah logika, argumentasi, interpretasi hasilnya itu yang harus kita coba kaji gitu kan. Kalau direct ya is okay lah. Kalau direct kan udah terang benderang kan. Yang indirectnya, nah logikanya gimana ya? Kan reksadana terhadap pertumbuhan Pertumbuhan berpengaruh nggak? ekonomi berpengaruh Positif juga, tidak meningkatkan. positif, Pak. Nah, dengan adanya inflasi, Dia apa berpengaruh. efeknya? Oh, tambah bertumbuh deh kan. Gitu. Tambah kuat deh kan dengan adanya inflasi gitu. Iya, Pak. Iya, masuk ada di logika kita gitu. Inflasi itu pasti memperjelek apa ada enggak inflasi yang memperbagus pertumbuhan ekonomi? Nah, inflasi itu tidak semuanya memperjelek, Pak. Ya, contoh yang memperbagus apa? Iya.
Contoh seperti hasil di hipotesis saya yang ketujuh ini. Setelah ada inflasi, justru hubungan antara reksadana dengan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan. Kenapa? Di sini saya temukan bahwa hal ini terjadi karena satu, perusahaan sektor keuangan atau contohnya bank mendapat keuntungan saat inflasi, terutama dari peningkatan pendapatan bunga, Pak. Oke, yang kedua, manajer investasi reksadana syariah cenderung menempatkan dananya di sektor jasa keuangan atau aset real seperti contoh properti dan infrastruktur yang nilainya akan naik saat inflasi terjadi. Nah, yang Kalau ketiga, inflasinya, gimana Pak? inflasi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan itu, gimana ceritanya? Bisa memperkuat ya. Ini kan logikanya gini, reksadana oke bagus, reksadana pasti dia akan mempengaruhi pertumbuhan. Walaupun inflasi, dia tetap laju gitu ya. Laju bertumbuh gitu ya. Iya, Pak. Ya kalau ya nggak apa-apa gitu kan. Iya, Pak. Artinya kalau memang ada yang seperti itu layak dia sebagai moderating gitu kan. Gitu. Tapi harus kuat teorinya. Iya, Pak Pak. bener itu inflasi itu bisa memperkuat dan memperlemah kan. Itu harus kita cari sumber. Mohon izin Pak Dr. Sudaldi, 2 menit lagi Ya. waktunya Pak. Berapa menit lagi? Setengah menit? 2 menit. Oh, masih lama itu Pak. Ini udah juga mau selesai itu kan. Ini Nur nih keren ini kan. Makanya menarik kita membedah hasil kan. Iya, Pak. Kalau ada itu oke. Kalau tidak ada ya kamu harus cari rujukan yang kuat gitu kan. Karena nanti akan pertanyaan di ujian kembali ke nol dari satu. Masalahnya apa gitu kan. Sampai hasil penelitiannya gimana kan. Iya, Pak. Kalau sekarang kita kan mereview ya. Mengkritikal review aja apa yang kamu tulis kan. Penelitian kamu udah bagus nih, pembahasannya udah oke ya. Sudah disandingkan dengan teori ya. Tapi kalau bisa ya pembahasan itu tidak bicara lagi tate gitu kan. Pembahasan itu udah hasil yang kita bahas. Tidak lagi kamu menunjukkan kaidah T tabel, T hitung, T pilih kan. T teto kan. Nggak ada lagi bicara di pembahasan. Hasilnya apa? Hasil menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memperhubungan, udah titik maksudnya gitu kan. Jangan lagi hal ini dibuktikan dengan itu sudah gawenya di hasil penelitian. Udah lagi ada angka kaedah roll of thumb-nya. Itu kan roll of thumb itu kaedah diterima atau tidak hipotesis. Kalau T besar, T kecil segala macam itu adalah di hasil penelitian. Jadi kita betul-betul memaknai hasil penelitian. Kamu udah sandingkan dengan teori kan? Ini sejalan dengan teori apa enggak? Yang nomor 7 nih. Sejalan enggak dengan teori? Ayo, moderasi loh. Fokusnya nomor 7 itu moderasi. Sejalan enggak? Teori apa? Teorinya bisa grand teori. Dan kita utamakan bicara sejalan dengan teori itu bisa grand teori ataupun middle teori. Artikel KG di bawahnya gitu kan? Ya, Pak. Teorinya teori apa yang sejalan? Ada enggak di sini? Saya belum baca. Kalau ada oke. Artinya yang sesuai teori, kamu sebetulnya nggak perlu lagi banyak berceloteh. Tapi melawan teori, baru kamu harus memberikan argumentasi. Kan? Berarti kamu hebat kan? Melawan teori hasil risetnya kan. Nah setelah itu apa? Baru kita sandingkan dukungan dari beberapa artikel yang relevan, yang sejalan dengan hasil penelitian kita. Jangan satu aja ya, ambil 3 atau 4 atau 5 kan, biar pembahasannya jadi berapa halaman. Banyak gitu kan. Nah ini pembahasannya rata-rata berapa halaman? Ada yang setengah halaman, nah ini sangat minim. Oke, ada yang 1 halaman ya. Ada nggak yang setengah halaman? Nggak ada ya. Ya udah cukup lah. Tapi kalau bisa kan lebih diperbanyak lagi gitu kan. Caranya gitu tadi, ini udah banyak. Cuma banyaknya jangan out of content gitu kan. Artinya apa? Ya kita hasilnya kita interpretasikan, kita sandingkan dengan teori. Kalau dia sejalan dengan teori, is oke kan. Tinggal kita terjemahkan maknanya apa seperti yang kamu cerita tadi ya. Kalau dia melawan teori, baru kamu bicara faktor yang menyebabkan dia melawan teori. Terus kita meminta dukungan dari artikel relevan yang mendukung penelitian kamu. Terus juga ya perlu disandingkan dengan artikel yang bertentangan, gitu kan. Tapi ini oke nih. Keren kamu ini kan, tidak ada terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya ada ya,
yang out of content, nanti dia ujian kita minta pertanggungjawaban nanti kan. Iya, Pak. Jadi dibaca kembali rekaman hasil kita yang pertama untuk diargumentasikan ya, bukan untuk bicaranya menyalahkan. Enggak, riset itu enggak ada yang salah, enggak ada yang benar kan. Tapi hasilnya, interpretasinya. Simpulan kamu juga udah oke nih kan, konsisten gitu kan. Terus di rumusan masalah, kenapa nggak berani 7 gitu lah? Kenapa harus pakai kesemutan gitu kan? Kesemutan. Boleh Pak, kan saya bingung kemarin Pak. Nggak boleh ya? Rumusan Aturannya nggak boleh banyak-banyak ya? tahu Pak. Coba, saya lebih suka kita tuh harus berani mengatakan, kalau rumusan masalah kita 7, ya nggak apa-apa, itulah unik. Waktunya udah habis. Oh, udah habis. Iya, Pak. Oke, itulah uniknya riset kita di kuantitatif, gitu kan? Iya. Kalau tidak ada pedoman akademik atau buku panduan tesis yang ada batasan maksimal. Kalau minimal ada ya. Iya, Pak. Oke, itu keren. Saya pikir tidak terlalu banyak dan saya suka ya, puas kamu bisa berargumentasi. Seorang sarjana itu memang harus begitu. Ya, harus benar-benar bisa menyampaikan argumentasi-argumentasinya, bukan manut-manut aja ya kan. Dan nanti kita akan lanjutkan di ujian akhir ya, ujian tesis. Silakan ya, ditonton kembali ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan Pak Ketua. Harusnya review itu minimal 1 jam gitu kan. Iya. Terus yang presentasi itu kalau bisa ya sebenarnya kalau di kampus lain sampai seminar hasil nggak ada presentasi deh, kita langsung review. Yang presentasi juga membaca doang gitu kan, percuma gitu kan. Tapi nggak tahu itu prosesnya kan. Mungkin itu aja, terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang.